wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan yang suci ini dan kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan materi kultum mengenai sabar. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Secara istilah, sabar merupakan kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Meski terlihat mudah, namun sabar adalah hal yang berat untuk dilakukan oleh manusia. Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mampu menahan diri kita sendiri dari hawa nafsu untuk menghindari perbuatan yang merugikan dan berdosa. Sabar memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, sabar dalam menahan amarah, yang kedua, sabar dalam melawan hawa nafsu, dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari firman Allah tersebut, kita sebagai manusia diingatkan bahwa jika kita mendapatkan cobaan atau musibah, maka kita pun harus bersabar karena hal tersebut memang baik baginya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun atau seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya sendiri. Dan ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, janganlah kita mengeluh dan menyerah dengan keadaan yang ada. Namun justru kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, dan percayalah bahwa segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada hikmahnya. 3 hal sabar yang akan dihadapi oleh manusia semasa hidupnya, yaitu yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpanya, dan yang ketiga yaitu sabar akan ujian kesenangan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan ibadah perlu adanya kesabaran, dan kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan segala ibadah itu dengan tergesa-gesa. Jika kita melakukan ibadah dengan tergesa-gesa, maka pahala tersebut tidaklah akan menjadi amal soleh. Yang kedua yaitu sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpanya. Sabar terhadap ujian maupun cobaan yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani akan adanya takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia hanyalah berencana dan berusaha, namun Allah lah yang akan menentukan semuanya. Dan yang ketiga yaitu sabar akan kesenangan. Sabar dalam posisi semacam ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu harus serta-merta diiringi dengan kesabaran. Karena jika tidak, yang ada hanyalah akan merasa bosan dan akhirnya tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Sekian
kultum dengan tema sabar pada kesempatan kali ini. Semoga materi kultum ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nun qalamu wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.